وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga nikmat ini bisa kita syukuri, bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat kepada kita. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas ini hadis yang sangat panjang. Jadi hadis yang panjang, kemungkinan hadis ini akan kita jelaskan dalam 4 episode. Jadi ada 4 kali pertemuan. Maka hadis ini kami potong. Nanti penjelasannya akan kami sampaikan. Baik, kita akan baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun muhlikatun wa thalathun muhlikat wa thalathun munajjiyat wa thalathun kaffarat wa thalathun darajat. Fa ammal muhlikatu fasyuhhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi aw kama qala alaihi salatu wassalam. Artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang merusak, ada 3 perkara yang menyelamatkan, ada 3 perkara yang menghapus dosa, dan 3 perkara yang menaikkan derajat. Adapun yang merusak, 3 perkara yang merusak adalah kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi hadis ini kami potong. Nanti insya Allah pekan depan kita akan bahas. Jadi ini ada 4 bagian. Yang pertama salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan manusia. Kemudian ada 3 perkara lagi yang menyelamatkan manusia. Kemudian ada 3 perkara lagi yang menghapus dosa, dan 3 perkara yang menaikkan derajat manusia. Jadi kalau kita bahas dalam satu kesempatan nggak cukup, karena berarti ada 3 kali 4, ada 12 poin. Maka kami malam hari ini kita akan bahas salasun muhlikat, 3 hal yang dapat merusak manusia. Nanti akan kita bahas yang dinamakan merusak itu seperti apa. Nah, hadis ini kita perlu tahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi ada beberapa periwayat, cuma yang meriwayatkan 3 hal dalam 4 bagian ini hanya Imam At-Tabrani. Yang lain
hanya salasun muhlikat wa salasun munajjiyat. Kemudian kafarat dan darajat itu dalam hadis yang lain. Tapi dalam satu periwayatan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir juz 11 nomor 651. Kemudian dikomentari oleh Imam Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ahadits Ihya. Beliau mengomentari hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Bazzar, At-Tabrani, Abu Naim, kemudian Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari hadis Anas dengan sanad dhaif. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini periwayatannya banyak, tetapi rata-rata memang dhaif. Jadi rata-rata memang dhaif. Tetapi kemudian Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Silsilah As-Sahihah, beliau menyatakan banyaknya periwayatan hadis ini. Beliau kemudian mengambil sebuah kesimpulan, derajat hadis ini kemudian naik menjadi hasan li ghairihi. Jadi tentunya kita perlu memahami hal-hal seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, penjelasan hadis ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang dapat membinasakan, merusak, kemudian menghancurkan manusia. Yang dimaksud dengan 3 perkara yang membinasakan ini bukan membinasakan orang yang melakukannya saja, tetapi mempunyai dampak yang luas dalam kehidupan, dalam tataran sosial, dalam hidup bermasyarakat. Jadi bukan kemudian orang yang melakukan saja kemudian yang akan rusak, akan hancur, tetapi efek atau dampak dari perbuatan itu bisa merusak keharmonisan hubungan satu dengan yang lain. Maka dalam banyak sabdanya atau di dalam Al-Quran juga dijelaskan masalah ini. Hati-hati dengan permasalahan ini. Maka ketiga hal ini kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di situ dalam poin yang pertama kami sampaikan, kehancuran bukan ke individunya yang melakukan saja, tetapi bisa meluas dalam kehidupan bersama. Ketiga hal itu merupakan akhlak yang buruk, mematikan hati nurani, yang namanya nanti akan kita jelaskan. Pelit itu sebenarnya dampaknya untuk diri sendiri. Tetapi ini bukan sekedar pelit. Nah, itu. Jadi bukan sekedar pelit. Kemudian ujub, orang merasa ujub, dia merasa bangga dengan apa yang dia lakukan, ditampakkan kepada orang lain, itu ternyata juga mempunyai dampak sosial yang luar biasa. Kemudian membuat iri, dengki, kesombongan, permusuhan, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menyampaikan muhlikat, 3 hal yang dapat menghancurkan. Apa saja itu? Yang pertama, syuhun muta'un. Jadi saya mencari padanan atau dalam bahasa Indonesia masih kesulitan. Nanti mungkin kalau dapat akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Syuhun itu seringkali diartikan hampir sama dengan bukhlun atau bakhil. Tapi sebenarnya berbeda. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak kata-kata dalam bahasa Arab itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu tidak cukup padanan, tetapi harus penjelasan. Seperti syuhun itu sering diartikan sebagai bakhil, tapi ternyata syuhun itu lebih berbahaya dari bakhil. Nah, gitu. Penjelasannya di sini. Syuhun itu berbeda dengan bukhlun, bakhil. Kalau bakhil, menahan yang dimiliki untuk diberikan kepada orang lain. Saya punya uang, nah, sudah uang itu kemudian saya kuasai sendiri. Saya tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah,
Mau mau ada orang minta sedekah, mau minta bantuan, mau minta apapun kita mampu, saya nggak mau beri. Saya usaha sendiri, saya kerja, kenapa saya harus bagi-bagi ke orang lain? Itu namanya bakhil atau pelit atau medit. Dan kata-kata yang sama, artinya tidak mau memberi. Yang kita miliki sudah dikuasai untuk diri sendiri. Dan non sewu, kadang-kadang pelit tidak hanya untuk orang lain, orang yang di luar rumahnya. Bahkan pelit terhadap orang yang ada di dalam rumahnya. Suami pelit pada istrinya, istri pelit pada suaminya, atau kemudian pelit dengan anak-anaknya. Uangnya banyak, tapi kemudian kehidupannya jauh dari layak misalnya. Itu boleh jadi. Karena apa yang dia miliki hanya untuk dirinya sendiri, tidak mau dibagi kepada orang lain. Nah, ini namanya bakhil. Kemudian sedangkan syuhun itu kikir terhadap yang dimiliki, sekaligus ada keinginan orang itu memiliki apa, kemudian apa yang dimiliki orang lain juga hilang. Kalau dulu kita bahas masalah ini dalam masalah hasad, dengki. Dengki itu perbuatan hati, tetapi menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain itu kemudian hilang. Sama suhun itu pelit, dia tidak mau memberikan apa yang dia miliki, sekaligus dia pingin lawannya atau orang yang yang bersaing dengan dia itu apa yang dimiliki kemudian hilang. Nggak tahu itu kemudian bahasa Indonesia padannya apa itu. Maka dalam sifat syuhun itu selain dia pelit, maka kemudian ada kebencian terhadap orang lain juga. Jadi misal kan ada sudah nggak beri bantuan, sudah tidak nyumbang, tapi kemudian selalu komentar terus terhadap orang yang nyumbang. Misalnya ada sebuah bencana, kemudian ada penggalangan dana, banyak orang nyumbang. Dia orang yang mampu, yang seharusnya terketuk hatinya untuk nyumbang. Maunya kalau nggak nyumbang ya mbok diam. Nah, gitu. Tapi ini enggak, dia nggak nyumbang, tetapi kemudian menfitnah orang yang nyumbang, gitu. Alah itu paling sumbangannya untuk bukan untuk bencana. Sumbangan ada 500 juta, paling 200 juta dipakai sama orang yang yang mengelola misalnya seperti itu. Nah, itu namanya syuhun. Jadi bakhil tapi juga kemudian provokatif. Dia memprovokasi orang, kemudian menimbulkan keresahan orang, sehingga maka kemudian di sini syuhun muta'un. Bakhil kemudian yang diikuti. Ketika kemudian apa yang diucapkan ini diterima oleh orang lain, boleh jadi dampaknya orang lain akan ikut pada dia. Tidak ada orang yang nyumbang lagi, sehingga kemudian ketika ada bencana, bantuan juga tidak mengalir sebagaimana mestinya. Kan gitu. Itu maka kemudian dikatakan sifat syuhun itu membinasakan orang dirinya sendiri, tetapi juga kemudian membuat tatanan di masyarakat ini kemudian tidak harmonis, saling curiga satu dengan yang lain. Padahal itu kelakuan dia sendiri, tetapi dia tidak ingin orang lain itu kemudian berbuat baik. Nah, gitu. Itu namanya syuhun. Maka ini kemudian menimbulkan ada kebencian, ada kedengkian. Bahkan kemudian ketika orang yang nyumbang itu ternyata kemudian dapat musibah, itu malah kemudian nyukur salahin dewe kemarin-kemarin nyumbang, sekarang malah nggak disumbang kan gitu. Ini kadang-kadang ada yang seperti ini. Ya gampangnya nggak nyumbang tapi kemudian komentarnya panjang gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai-sampai karena masalah ini mempunyai dampak dalam hubungan sesama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya
waspadalah, hati-hatilah terhadap perbuatan syuh ini. Karena perbuatan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Artinya rusaknya tatanan manusia sebelum kita, sebelum Nabi waktu itu menjelaskan, itu rusak gara-gara masalah ini. Kenapa? Rasulullah melanjutkan, mereka saling menumpahkan darah. Ya tadi ya, dia kalau kikir untuknya dirinya sendiri selesai. Yang penting dia nggak nyumbang selesai. Tapi kemudian dia mengomentari orang yang nyumbang, mengomentari orang lain, kemudian ada yang mengikuti dia, akhirnya menjadi kecurigaan, menimbulkan kecurigaan satu dengan yang lain di masyarakat. Apalagi kalau kita melihat konteksnya seperti ini, orang yang mempunyai sifat seperti ini seringkali mereka yang punya tempat di masyarakat. Secara materi dia mampu, kemudian secara jabatan boleh jadi tinggi, sehingga ketika mempengaruhi orang lain, maka pengaruhnya ini mempunyai dampak yang luar biasa. Kemudian mereka saling menumpahkan darah dan mengoyak kehormatan mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di dalam Al-Qur'an itu juga Allah kemudian menyampaikan wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang mampu kemudian membentengi dirinya, menjauhkan dirinya dari sifat syuh ini, dia termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Sampai seperti itu. Maka kebalikan dari sifat ini adalah dermawan, baik hati, lapang dada. Kalau ada orang yang misalnya kita nyumbang banyak, kok ada orang yang bisa lebih banyak lagi, bukan kemudian sempit hati, tapi ya alhamdulillah. Gitu. Kalau kemudian termotivasi, akhirnya dia nyumbang lebih banyak lagi. Bukan kemudian ada yang nyaingi sumbangannya, malah kemudian dia marah. Gitu. Mohon maaf, ini terjadi Pak. Jadi ada di Semarang itu ada salah satu masjid. Masjid sudah terbangun, jamaahnya banyak. Kemudian ada salah satu tokoh yang rumahnya di depan masjid, misalnya seperti ini, rumahnya di sini. Kemudian beliau buat pertama musola. Nah, coba, ini ada masjid, depannya dia buat musola. Nah, sampai akhirnya dari musola, sholat 5 waktu masih di sini, kemudian di situ hanya sebagai tempat pengajian. Lama-lama kemudian menjadi tempat sholat. Nah, sholat yang ikut sama beliau sampai akhirnya dibangun juga. Nah, karena yang kemudian yang punya masjid ini akhirnya jengkel, masjid dipugar sekalian, direnovasi, dibesarkan sekalian, jalan menuju ke tempat itu akhirnya tertutup. Akhirnya ditutup sekalian, Pak. Nah, itu karena salah satunya ada keinginan yang tidak baik. Dan masyarakat tahu semua. Tidak mungkin kemudian masjid ini kemudian menjadi besar kalau tidak didukung oleh masyarakat, kan seperti itu. Ini terjadi. Lapang dada, tidak iri, tidak hasad dalam pembahasan kita yang pertama dulu. Kemudian zuhud, setia kawan. Nah, ini. Jadi menumbuhkan rasa kebersamaan di dalam masyarakat itu sesuatu yang sangat didorong oleh agama. Jadi yang pertama, syuhun muta, kikir yang kemudian diikuti menimbulkan banyak permasalahan sosial. Kemudian yang kedua, wahawa muttaba. Yang kedua, yang termasuk mencelakakan manusia, membinasakan manusia adalah hawa nafsu yang diikuti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu diberikan hawa nafsu, berbeda dengan malaikat. Kenapa kemudian manusia itu bisa naik kemudian tinggi derajatnya? Karena dia diberikan hawa nafsu, mampu mengendalikan hawa nafsu itu. Malaikat kenapa kemudian dia makhluk yang selalu taat kepada Allah, tetapi di bawah manusia? Karena malaikat tidak mempunyai banyak keinginan. Mereka hanya tahu sam'an wa ta'atan kepada Allah, mendengar dan taat apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia.
Manusia diberikan akal fikiran, diberikan hati nurani, diberikan hawa nafsu. Kalau kemudian mampu mengendalikan itu semua, dia bisa lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi ketika tidak bisa mengendalikan itu, Allah sampaikan di dalam Al-Quran bisa lebih rendah daripada binatang. Nah itu. Kalau dikasih akal fikiran, binatang yang kemudian melakukan asusila di tengah jalan, ada orang rame dia tetap melakukan perbuatannya itu, manusia yang diberikan akal fikiran hati nurani kok ikut-ikutan, kan begitu. Logikanya kan seperti itu. Berarti manusia bisa lebih rendah daripada binatang. Nah, itu. Nah, maka manusia yang diberikan hawa nafsu tidak mampu kemudian mengendalikan hawa nafsu itu, maka hawa nafsu itu akan mempengaruhi dirinya dan bahkan kemudian bisa melahirkan perbuatan-perbuatan yang merugikan dan merusak orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tidak hanya dirinya sendiri yang rusak, tetapi orang yang di sekelilingnya bisa rusak. Nah, kemudian hawa nafsu ini menjadikan orang condong kepada kemaksiatan, kemudian condong pada perbuatan yang dilarang oleh agama. Karena memang hawa nafsu kecenderungannya ke sana. Di dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafas jiwa manusia itu cenderung pada yang buruk. Ketika diikuti, ya terus akhirnya manusia akan tenggelam dalam hawa nafsunya. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surat Shad ayat 26 itu, mohon maaf itu tidak saya artikan. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang yang mengikuti hawa nafsu itu dia tidak hanya tidak mau melakukan perbuatan yang atau perintah agama, tetapi bahkan kemudian menolak dan menghalangi orang untuk menjalankan agama. Itu kisah Nabi Daud ya. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Nah itu. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di bumi, maka hukumlah manusia dengan kebenaran dan jangan mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Apalagi kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam konteks ayat ini hawa nafsu ketika sudah masuk dalam masalah masalah persidangan dan lain sebagainya. Maka hakim yang marah itu tidak boleh kemudian dia memutuskan sebuah keputusan. Gitu. Dia harus meredam marahnya dulu, baru kemudian dia boleh memutuskan sebuah perkara. Tapi kalau ketika marah, maka sebenarnya sudah ada kecondongan pada pada salah satu pihak, kan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam sabdanya Rasulullah SAW juga menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Apa yang dibawa oleh Nabi? Ya agama ini. Nah, kalau ngikuti hawa nafsu mungkin nggak sholat, tidak sholat dan tidak sholat berjamaah. Gitu. Tidak sholat misalnya, wah enak-enak tidur, ngapain sholat? Enak-enak lagi semangat-semangatnya kerja, kemudian harus jeda sholat mendengar adzan. Lagi enak-enaknya makan, lagi ada pesta, kemudian harus break sebentar untuk sholat. Lagi enak-enaknya rapat, kenapa harus ada isoma? Itu baru sholat. Belum kemudian masalah sholat berjamaah. Kenapa harus ke masjid? Di rumah aja bisa. Dan seterusnya. Kenapa harus bersedekah? Itu kan hawa nafsu. Ini kenapa tidak dinikmati sendiri? Kenapa harus puasa? Capek-capek nggak makan nggak minum, seperti itu. Kenapa harus haji dan umroh? Habisin uang banyak sampai berhari-hari, kemudian nggak kerja. Kalau plesir kemana paling seminggu,
Nah, kalau kemudian haji sampai 40 hari, wah ini kalau dihitung-hitung pakai kalkulasi 40 hari, wah itu berapa M itu, berapa ratus juta, kan gitu. Apalagi pengusaha kan hitung-hitungannya kan seperti itu. Maka ada yang haji itu hanya sepekan, nggak sampai sepekan, 4 hari atau 5 hari. Kalau yang haji plus itu mungkin 150 juta sampai 200, yang 4 hari atau 5 hari bisa 500-an, Pak. Tapi ya banyak yang seperti itu. Ada aja. Jadi ada harga, ada rupa kan ya. Maka ini hawa nafsu kan luar biasa. Jadi kalau diikuti ya seperti itu, dia akan merusak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sesuatu yang menghancurkan adalah i'jabul mar'i binafsihi. Senang membanggakan diri sendiri. Kita punya kebanggaan dengan apa yang prestasi yang sudah kita lakukan, boleh. Alhamdulillah saya bisa seperti ini. Alhamdulillah saya bisa mencapai sampai seperti ini, nggak apa-apa. Tapi kemudian ketika rasa kebanggaan terhadap apa yang kita lakukan, kemudian kita tampakkan pada orang lain, dikit-dikit, oh saya ini loh. Kalau bukan karena saya, masjid ini nggak akan jadi. Kalau bukan karena saya, kemudian sekolah ini nggak akan berdiri. Kalau bukan karena saya, akan mengatakan seperti itu terus. Dampaknya apa? Dampaknya luar biasa, Pak. Dampaknya luar biasa. Orang lain akan kemudian berpandangan, wah ini kok orangnya seperti ini, orang seperti ini. Dan ada yang seperti itu. Maka ini di dalam Al-Quran, dalam surat Qasas itu seperti Qarun. Qarun mengatakan innama utituhu, jadi sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada pada diriku. Jadi apa yang kita usahakan dikira itu semata-mata dari apa yang kita usahakan, bukan karena doa orang lain, doa orang tua kita, mungkin doa anak kita, doa saudara kita bisa menjadi seperti ini. Nah, tetapi ini kan karena saya sudah belajar, saya sudah bekerja, saya sudah ini, maka ini yang saya hasilkan. Nah, ketika orang mempunyai sifat i'jab, ujub dengan apa yang dia lakukan, maka cenderung orang dia akan sombong, akan melihat orang lain tidak punya prestasi sebagaimana dirinya. Boleh jadi dia akan riak, ini loh saya. Ketika beribadah ya hanya untuk menunjukkan siapa dirinya. Dan kita tahu riya itu adalah syirkul asghar, syirik kecil. Tidak nampak, oleh manusia, tetapi dampaknya di sisi Allah luar biasa besar. Apa yang dilakukan sia-sia di hadapan Allah. Kemudian di dalam kehidupan bermasyarakat, orang yang ujub ini arogan, susah untuk diajak kerjasama, musyawarah pasti nggak bisa. Kalau nggak pendapat saya nggak mau. Jadi kadang-kadang seperti itu. Sehingga sifat ujub ini menjadikan terhapus pahala. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, orang yang berinfak tetapi bil manni wal adza. Berinfak tetapi bil manni, dengan mengungkit-ungkit apa yang sudah dia lakukan. Wal adza, dan menyakiti orang yang diberi. Mengungkit itu begini. Ketika ada orang minta sumbangan, lah kemarin kan sudah saya sumbang, masa sekarang minta lagi, padahal dia nyumbang setahun yang lalu atau mungkin 5 tahun yang lalu, kok datang lagi. Nah, kalau menyakiti, kita ngasih orang sedekah misalnya, sudah besok nggak usah kesini lagi, itu menyakiti. Dia terima tapi dia sakit hati, padahal salah satu hikmah memberi agar yang diberi itu senang, bukan kemudian yang diberi merasa sakit hati, gitu. Kemudian menjadi terhapus pahalanya, rugi di akhirat, rugi di dunia, kemudian mendatangkan murka Allah, dan tentunya tidak disukai oleh orang lain. Ini orang yang terlalu menonjolkan dirinya sendiri, dia itu siapa, maka boleh jadi orang lain juga tidak akan senang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan, semoga bisa difahami. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.
Sekali lagi, ini baru satu episode dari hadis yang cukup panjang. Terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan, tidak harus pertanyaan, monggo dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mungkin memberi kesempatan bagi yang akan ke belakang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan hadis atau sabda Rasulullah ini pada pekan yang akan datang. Nanti pekan yang akan datang mungkin 3 hal yang pertama ini mungkin saya hapuskan, saya cantumkan 3 hal yang kedua. Dan seperti itu seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memudahkan seluruh urusan hidup kita, dan kemudian memanjangkan usia kita tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mampu untuk beribadah kepada Allah, beramal soleh, dan kemudian diberikan kemudahan dalam menjalani seluruh kehidupan kita, dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.